Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi fikih kelas 7 dengan judul Sholat Fardu 5 Waktu disusun oleh Kiki Rahayu SPD. Sholat merupakan rukun dan tiang dalam agama Islam. Orang yang menjaga sholatnya, maka agama dan hidupnya akan terjaga pula. Begitu pula sebaliknya, orang yang melalaikan sholat, maka ia telah menghancurkan agama dan hidupnya. Oleh sebab itu, sholat menjadi sangat penting bagi kehidupan seseorang muslim. Sholat juga menjadi salah satu indikator keberhasilan amal perbuatan kita seluruhnya. Nantinya di akhirat, ibadah yang pertama dihisab adalah sholat. Baik anak-anak Umi sekalian, masuk kita kepada materi yang pertama, yaitu pengertian sholat menurut bahasa. Sholat menurut bahasa berarti doa. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya, pengertian sholat menurut Syara. Menurut Syara, sholat adalah bentuk ibadah yang terdiri atas rangkaian perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat dikatakan dengan sholat karena secara keseluruhan bacaan dalam sholat mengandung doa atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Umi akan menjelaskan tentang macam-macam sholat. Nah, anak-anak Umi, dari segi hukum sholat dibedakan menjadi dua. Apa saja itu, Nak? Yang pertama, sholat fardu atau sholat wajib. Yang kedua, sholat sunnah atau sholat tatawwu. Sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan mendapat dosa atau siksa. Sholat fardu dibagi menjadi dua macam. Apa saja itu, Nak? Yang pertama, sholat fardu ain. Yang kedua, sholat fardu kifayah. Sholat fardu ain adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat dan tidak bisa diwakilkan atau digantikan orang lain. Sholat yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat 5 waktu. Sedangkan sholat fardu kifayah adalah sholat yang menjadi kewajiban setiap umat Islam, tetapi jika sudah ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban umat Islam yang lainnya. Sholat yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah. Salat sunnah. Salat sunnah dalam literatur fikih biasanya disebut sebagai salatun nafli. Kata an-nafli dalam bahasa Arab sebenarnya berarti ziyadah atau tambahan. Dalam istilah fikih diartikan sebagai sholat di luar kategori sholat fardu. Disebut dengan sholat an-naflu karena sholat sunnah adalah sholat tambahan selain sholat fardu. Materi selanjutnya yaitu macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah ada dua macam, yaitu sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah bukan rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik yang dikerjakan sebelum atau qobliyah atau sesudahnya atau ba'diyah. Sedangkan sholat sunnah bukan rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat yang termasuk sunnah rawatib banyak sekali anak-anak Umi. Contohnya yaitu sholat id, istisqa, sholat gerhana, sholat witir, dan sebagainya. Syarat-syarat sholat. Syarat sholat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat wajib sholat dan
syarat sah sholat. Syarat wajib sholat fardu. Syarat wajibnya sholat fardu ada 4 macam, yaitu yang pertama Islam. Orang yang bukan Islam tidak wajib mengerjakan sholat hingga dia masuk Islam. Kedua, berakal. Orang yang tidak berakal seperti orang gila maka tidak wajib sholat. Orang yang sedang tidur tidak wajib sholat. 3. Balik atau dewasa. Tanda-tanda orang yang sudah balik ada 3, yaitu sudah berumur 15 tahun bagi anak laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, keluar mani atau mimpi bersetubuh karena sudah berumur 9 tahun. Yang ketiga, mulai keluar darah atau menstruasi bagi perempuan bila sudah berumur 9 tahun. Kemudian syarat yang keempat yaitu tidak dalam keadaan haid atau nifas. Nah, anak-anak Umi sekalian, selanjutnya yaitu syarat sah dalam sholat fardu. Syarat sahnya sholat ada 5 macam. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba. Yang kelima, menghadap kiblat. Materi selanjutnya di sini Umi akan menyampaikan waktu-waktu dalam sholat fardu. Sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam dalam sehari semalam yaitu ada 5 waktu. Yang pertama, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kelima sholat tersebut harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, anak-anak Umi sekalian, sekian video pembelajaran dari Umi. Untuk materi selanjutnya akan Umi sampaikan di video pembelajaran yang lain. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Janganlah menyerah dalam meraih segala impian dan cita-citamu, karena kesuksesan tidaklah didapat dengan bermalas-malasan, tetapi kesuksesan dapat kita raih dengan kerja keras, perjuangan, dan konsisten. Tetaplah semangat dalam belajar dan